Alisa, Dirga, kamu ngapain di sini? kamu dari mana tadi? Maksud kamu? Ya, aku sempat lihat kamu kayak masuk suatu tempat. Kalau nggak salah namanya Kampung Sawah ya. Kamu ngapain di situ? Kamu ngikutin aku? Aku khawatir sama kamu, Al. Gak. Kamu gak ada hak yang ngikutin aku kayak gitu. Al, bukan gitu. Kamu udah baik sama aku. Aku khawatir sama kamu. Emang aku salah? Hah? Kalau kamu kenapa-kenapa gimana? Aku bisa jaga diri aku sendiri, gak? Dari dulu aku kemana-mana selalu sendiri kok. Jadi aku minta tolong kamu jangan ulangin ini lagi. Aku gak suka. Dan satu lagi, gak? Kamu itu bukan siapa-siapa aku. Jadi kamu gak ada hak buat ngepoin urusan aku. Al, kenapa Alisa semarah itu ya sama gue? Apa dia nemuin seseorang yang dia lindungin? Dan dia nggak mau ada orang yang tahu. Oh, apa mungkin Rangga ya? Makanya dia semarah itu sama gue. Anak papa harus makan banyak ya. Kamu jangan bikin mama kamu mual-mual. Kamu harus tumbuh besar dan sehat. Ya kan, Ma? Iya. Kamu gak makan? Kamu aja dulu. Dr. Romeo, Yasmin, ada bapak pengacara. Ya. Selamat pagi, Bu Yasmin, Pak Romi. Makan duduk, Pak. Terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya karena ada ingin yang saya sampaikan. Ada apa emang? Ibu Ajeng sudah mencabut tuntutannya ke Ibu Yasmin dan kasus sudah berakhir. Kenapa? Saya kurang tahu Ibu, tapi pihak Ibu Ajeng bilang kalau mereka tidak mau mempermasalahkan kasus ini lebih lanjut lagi, Ibu. Kayak aku harus ketemu sama Bu Ajeng deh. Walaupun dia udah cabut tuntutannya, cuma aku pengen dia ngomong lewat dari mulutnya dia sendiri kalau aku memang gak pernah ngedorong dia. Sayang, biar aku aja yang temuin mama ya. Biar aku aja yang ngomong. Kamu harus ingat kondisi kamu masih seperti ini. Kamu di rumah aja. Romeo. Ada apa, Ma? Kenapa Mama tiba-tiba cabut laporan Mama? Mama mau nunjukin aja ke kamu sama Yasmin, terutama buat kamu, bahwa Mama itu tidak memfitnah Yasmin. Kamu tahu, OB yang kamu tuduh bahwa Mama membayar orang itu. Dia datang ke Mama, dan dia memberikan kesaksian kalau dia melihat Yasmin mendorong Mama. Mama bisa aja, Romeo. Mama bisa aja pakai orang itu untuk memakai kesaksiannya. Tapi enggak. Mama nggak mau. Karena bagaimanapun juga Mama ini manusia. Mama masih punya hati. Mama masih punya perasaan. Mama akan tarik
tuntutan mama kepada Yasmin. Gimana pun juga mama perempuan. Yasmin lagi hamil. Mama juga gak mau kalau lagi hamil tapi di dalam penjara. Mama gak mau seperti itu. Jadi mama mencabut tuntutan mama. Sekalipun mama mencabut gugatan mama, itu gak akan bikin aku percaya lagi sama mama. Ya, mama tahu. Aku gak tahu, Mbak. Sekarang mama lagi ngelakuin trik apa lagi. Tapi apapun itu gak akan bisa bikin aku percaya lagi sama mama. Dan kalau sekarang mama berharap kalau Yasmin akan mengembalikan saham perusahaan ke mama, saran aku mendingan stop, Ma. Gak mungkin. Segitunya anak itu. Padahal dulu waktu kecil, aku juga menggendong dia. Ternyata sudah besar dia jadi seperti ini. Kamu pikir aku akan diam aja? Enggak, Yasmin. Enggak. Lihat aja. Jahat. Anak jahat. Yolo Yas, aku senang banget kamu udah bebas. Ya Bu Ajeng udah cabut tuntutannya. Saksi itu saksi palsu ternyata yang dibayar sama Bu Ajeng. Cuma aku tuh pengen banget ketemu sama Bu Ajeng dan aku pengen Bu Ajeng tuh ngaku kalau aku memang nggak pernah dorong dia. Ya pastilah Yas. Aneh aja kalau orang percaya kamu ngelakuin itu. Kita semua juga tahu kok kalau rekam jejak Bu Ajeng itu ya kriminalnya parah. Ya, tapi mas saya Romeo tuh nggak ngizinin aku untuk ketemu sama Bu Ajeng. Oh iya, ngomong Romeo kemana ya? Karena aku mau ketemu dia, ada sesuatu yang mau aku sampaikan sama dia. Dia lagi di on the way ke rumahnya Bu Ajeng. Emangnya ada apa? Jadi gini Yas, aku tuh ngerasa kayaknya Alisa tahu deh di mana tempat persembunyiannya Rangga. Tapi ya dia masih nutupin aja. Aku sih udah feeling pasti Alisa tahu sih di mana Rangga. Karena Rangga kan kakaknya. Dan aku yakin dia juga pasti akan ngebelain kakaknya. Iya bener sih Yas. Ya pastinya sekarang ini aku fokusnya lebih ke Galang sih. Aku harus temuin Galang. Iya, aku mesti cari dia kok Yas. Karena ketika aku udah ketemu sama Galang, aku minta dia untuk buka mulut. Karena aku yakin pasti dalang dari semua ini Bu Ajeng. Kematian orang tua aku tuh dari Bu Ajeng. Ketika dia buka mulut, Bu Ajeng udah gak bisa ngapa-ngapain. Iya, aku masih cari info soal itu Yas. Aku juga nggak akan ngebiarin Galang lolos. Karena biar gimana pun juga dia harus bertanggung jawab sama kematiannya Dania. Tapi sebenarnya aku punya cara sih. Cara gimana supaya Rangga sama Galang ini bisa cepet ditemuin. Gimana caranya? Ini barang-barang mama udah aku masukin. Iya, Mama, Kat. hati-hati kakeknya masih sakit nggak? Tenang. Mama nih harus belajar biar cepet sembuh. Ya pelan-pelan gitu. ya, Ma. Iya, pasti Mama akan pelan-pelan. Ya walaupun masih agak-agak ngilu dikit sih, nggak apa-apa lah. Gak betah soalnya Mama di sini. Apalagi ya, ada yang ketinggalan nggak ya? Udah semua sih Ma harusnya. Sigap banget. Kamu nggak apa-apa kan? Kandungan kamu? Nggak apa-apa. Ini tas mama. Bener nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa kok. Alicia, mumpung lagi di rumah sakit bagaimana kalau sekalian cek? Kamu kan udah lama hamil tapi perut kamu kok nggak besar-besar sih? Enggak, ini kandungan aku nggak apa-apa kok. Mau udah yuk kita pulang sekarang yuk. Yuk. Duh, gawat. Jangan sampai mama tahu kalau aku udah nggak hamil. Ma, pelan-pelan. Duh, repot juga ya kalau sakit begini tapi tetap pengen eksis ya.
Aku mau anterin mama pulang. Ya udah, aku ke ruangan dulu ya. Romeo kenapa kayak gitu ya? Romeo itu masih yakin banget kalau mama ngebohongin dia. Kamu lihat kan? Senyum aja enggak sama mama. Melihat muka mama aja seperti itu. Romeo pasti benci banget sama mama. Asal kamu tahu, waktu masih kecil dia itu yang paling bawel. Tapi mama membesarkan dia dengan tulus. Udah besarnya dia seperti itu sama mama. Anak-anak selalu aja begitu. Ya Romeo kayak gitu pasti karena apa yang udah mama lakuin ke Yasmin dan Romeo. Kenapa kamu makin kesini makin ngebelain Yasmin ya? Aku gak ngebelain, Ma. Mama harus kasih waktu ke mereka sampai mereka bisa maafin Mama. Percuma ngomong sama kamu. Kelihatannya kamu berpihak sama mereka. Nah gitu, Ma. Aku tuh capek hidup drama terus. Ya, mama juga capek drama terus. Kamu pikir mama gak capek? Ayo udah pulang ah. Mama udah kangen sama rumah. Pegangin mama. Di sini ada fotonya Rangga Cakarinata dan Galang yang bisa disebut Prasetyo. Au. Pada saat ini mungkin kalian juga udah pada tahu ya, dua orang ini sedang dicari, sudah buronan, karena sampai sekarang masih belum ditemukan keberadaannya ada di mana. Yasmin bikin press conference. Pincang lagi. Dan saya melakukan press ini, saya ingin memberitahu untuk semua orang yang melihat dan memberitahukan informasi dua orang ini akan mendapatkan imbalan 250 juta. Juta. Yasmin kenapa ngelakuin itu? Dia nggak pernah diskusi sama aku. Ini bahaya buat dia. Aku harus bicara sama Yasmin.